لله بنستحمل اللحظة هذه من زمان، واحنا كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة، واحنا بنحمد الله وبنشكره، الحمد لله نرجع على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Saudara, program Pangan Dunia World Food Program mulai meningkatkan operasinya di Gaza seiring dengan berlakunya gencatan senjata yang membuka jalan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan. Situasi ini diharapkan mampu menjangkau populasi rentan yang terputus dari bantuan krusial dan sangat dibutuhkan. Gencatan senjata di Gaza membuka peluang bagi lembaga kemanusiaan untuk kembali menjangkau warga yang terputus dari bantuan. Memanfaatkan momentum ini, program Pangan Dunia World Food Program mulai meningkatkan operasinya untuk menyalurkan bantuan pangan bagi mereka yang paling rentan. Sejak gencatan senjata dimulai 11 Oktober lalu, program Pangan Dunia telah mengirimkan 137 truk bermuatan 1.554 ton bantuan pangan ke Gaza untuk mendukung toko roti, program nutrisi, dan distribusi pangan umum. Dalam 3 bulan pertama, sebagai bagian dari distribusi pangan umum, program Pangan Dunia bertujuan untuk memberi makan hingga 1,6 juta orang atau sekitar 320.000 keluarga dengan roti, tepung terigu, dan paket pangan keluarga. Program Pangan Dunia akan meningkatkan jumlah toko roti yang saat ini didukungnya dari 10 menjadi 30 dalam beberapa minggu mendatang, yang akan meningkatkan akses terhadap roti segar. Saat ini, 100.000 bundel roti segar diproduksi setiap hari untuk masyarakat yang membutuhkan. Lebih dari 170.000 metrik ton komoditas pangan yang dikelola program Pangan Dunia siap dikirim sekarang atau sedang dalam perjalanan melalui Asdod, Mesir, Jordania, dan koridor tepi barat. Jumlah itu cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang hingga 3 bulan. With the ceasefire now taking effect, the World Food Program is now scaling up humanitarian aid rapidly. Our goal is simple. We need to flood Gaza with food and as quickly as possible. Hopefully, we will get in a lot more trucks every single day, transporting food parcels with flour and nutrition supplies. As the leading UN agencies in logistics, the World Food Program will also support the entire humanitarian community so they can also deliver the assistance Gaza so desperately needs. Pada Rabu 15 Oktober, iring-iringan 400 truk bantuan kemanusiaan Gaza melewati perlintasan Rafah antara Mesir dan Gaza dan membawa pasokan makanan serta kebutuhan medis. Truk menuju area inspeksi Israel di perlintasan Kerem Shalom sebelum diizinkan masuk ke Gaza. Badan Pertahanan Israel menginformasikan kepada organisasi kemanusiaan bahwa mereka akan membatasi truk di bawah jumlah yang disepakati, yaitu 600 truk. Jika benar ini terjadi, maka Israel melanggar kesepakatan. Setelah 2 tahun konflik yang menghancurkan, kini ribuan keluarga Palestina masih mengungsi karena sistem pangan yang hancur dan akses terhadap kebutuhan dasar yang sangat terbatas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprioritaskan penyediaan bahan bakar dan alat berat untuk membangun kembali banyak rumah sakit yang hancur di jalur Gaza. Saat ini mendesak diperlukan pasokan medis, obat-obatan, peralatan, dan bahan bakar untuk warga Palestina. Organisasi kemanusiaan juga memprioritaskan pemindahan truk bantuan yang telah lama menunggu di perbatasan Gaza dan pembukaan kembali gudang mereka. Sejak perjanjian gencatan senjata ditandatangani, WHO telah mengirimkan 8 truk yang membawa pasokan kesehatan berisi insulin dan peralatan laboratorium ke Deir al-Balah. WHO berharap gencatan senjata bertahan lama agar bisa melanjutkan pekerjaan kemanusiaan bersama badan PBB lainnya.
Needs to be a way to see how are they going to bring in reconstruction equipment, which now you're talking about rebuilding. You're talking about rebuilding hospitals, rehabilitating them. That requires really heavy machinery, and I think that's going to take some time. Everything needs to go in right now. I think number one is also fuel to run the hospitals. We're talking about at one point for quite a long time, there was zero stock of some of the major basic medications on the essential medicines list. Masih terkait Gaza, Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung perdamaian di Gaza. Kehadiran Prabowo di KTT perdamaian di Mesir menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di jalur Gaza. Bahkan sebelum pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung perdamaian di Gaza. Dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian 2025 yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, Prabowo hadir untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama penghentian perang di Gaza bersama pemimpin dunia lainnya, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kehadiran Prabowo di KTT Perdamaian Gaza menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam mendukung perwujudan perdamaian di jalur Gaza. Bahkan sebelum pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Dalam pidatonya, Presiden Trump menyebut kesepakatan perdamaian di Gaza merupakan hasil kerjasama panjang berbagai pihak di kawasan dan di dunia. The momentous breakthrough that we're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help, it'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East. From this moment forward, we can build a region that's strong and stable and prosperous and united in rejecting the path of terror once and for all. We want to get rid of the terror and get on to other things. There are many other things in life that are so good. The final sprint to this deal began less than 3 weeks ago on the sidelines of the United Nations in New York. I met with many of the people in this room. And it all just started coming together. I've known so many of you for so long. You're friends of mine. You're great people. Jejak diplomasi Presiden Prabowo untuk Palestina terus berjalan dalam 1 tahun pemerintahannya. Pada Desember 2024, Prabowo bertemu dengan Presiden Mesir membahas kesepakatan mendukung kemerdekaan Palestina. Berlanjut pada April 2025 saat bertemu Presiden Uni Emirat Arab yang membahas dukungan untuk rakyat Palestina. Puncaknya terjadi pada bulan September 2025. Pada sidang umum PBB di New York, Presiden Prabowo kembali menegaskan dukungan untuk Palestina merdeka. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo bilang Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut peran Presiden Prabowo dalam perdamaian Gaza menunjukkan pengakuan dunia atas keterlibatan aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia tak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai penentu dan pencetak sejarah perdamaian di Gaza. Yang ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati karena kita semakin kuat dan kita semakin diperhitungkan, dan ini adalah momentum yang sangat baik. Kemudian Bapak Presiden Prabowo sejak dulu sampai dengan sekarang sangat concern mengenai isu Palestina, khususnya di Timur Tengah. Lebih dari 30 negara termasuk beberapa negara Eropa, Timur Tengah serta Indonesia hadir di KTT Perdamaian 2025. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga diundang, namun menolak hadir. Perang Israel-Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menelan 67.000 korban jiwa yang tewas dan 170.000 orang terluka.
2 tahun yang mencekam membuat warga Gaza hidup dalam ketakutan dan kehancuran. Siapapun berharap perang tak akan terulang. الحمد لله بنستحمل اللحظة هذه من زمان، واحنا كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة، واحنا بنحمد الله وبنشكره، الحمد لله نمشي على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Kompas masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Identitas 5 jenazah terakhir korban ambruknya Ponpes Al-Ghazini telah tuntas dilakukan tim DVI Polda Jatim Rabu malam. Kelima jenazah teridentifikasi melalui DNA, catatan medis, dan properti barang kepemilikan korban. Eredivisie pekan ini. Heracles Almelo yang kini kian terkubur di dasar klasemen bertekad bangkit dengan sang striker Bornka demi meraih kemenangan. Saat menerima lawatan sang pemuncak klasemen Feyenoord melalui mesin gol asal Jepang Ayase Ueda yang kian tampil beringas menjadi teror mematikan di lini serang. Heracles Almelo versus Feyenoord, Minggu 19 Oktober pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.